Jadi begitu, ini penting. Masya Allah. Antum juga nanti setelah mohon maaf ini penting sekali. Ketika sudah kenal akidah ahli sunnati wal jamaah, Allah kasih taufik kita menjadi ahli sunnah wal jamaah insya Allah. Mengenal manhaj salaf. Jangan kemudian berlari menjauh dari masyarakat lingkungan antum. Tidak ada Nabi itu kemudian uzlah. Tidak, Nabi tetap menyambung silaturahim. Nabi juga mengenal dengan teman-temannya. Tapi prinsip lakum dinukum waliya itu penting. Jadi terbergaul di masyarakat. Tapi prinsip dipegang. Ini yang kadang tidak dilakukan oleh teman kita. Kalau dulunya berteman, akrab sama orang tua, sama kerabat baik, begitu kenal, langsung nggak mau. Ya, dia harus begini, menyatakan dia paling hebat, kamu salah. Anda harusnya bersyukur kepada Allah apa? Sudah diberi taufik, bagaimana saudara kita, kerabat kita, teman kita, masyarakat kita juga dapat tahu taufik itu loh. Ini prinsip apa menyatu dengan alam. Makanya saya seperti itu. Di depan ini saya kasih tanaman-tanaman, ada jambu, ada alpokat, ada pandan, ada macam-macam. Bukan sekedar asri, tapi memberi manfaat. Jadi misalnya rempah-rempah itu lengkap tuh. Ada kunir, ada jahe, ada kencur, ada kunci. Yang enggak ada itu kunci Inggris. Apotek hidup. Jadi bermanfaat, orang mau masak misalnya langsung aja ambil, nggak usah bilang. Jeruk juga macam-macam. Jadi termasuk juga bunga. Jadi saya pekerjaan kalau pagi kadang-kadang sambil berjemur itu ya motong-motong gitu, bikin ini, bikin di pot dan seterusnya. Jadi pengangguran kayak gitu itu pekerjaannya. Gitu. Banyak acara ya. Terus yang paling nikmat itu kalau sudah kita kasih makan ayam, ya kan, kita kasih makan kambing. Betul, saya kalau ada kambing itu makan kadang saya tunggu sampai habis dia. Perhatikan filosofi kambing. Ya. Kalau makan sampai gusis itu habis, betul. Betul. Nah, itu pentingnya. Lihat nanti, silakan lihat. Ya. Nah, itu dia yang sulit. Jadi Masya Allah jamaah itu nggak main-main nih. Jadi kalau kita, makanya Allah ciptakan ini apa hasilnya? Orang-orang yang ulul albab itu ma khalaqta hadza batilan. Itu kita meneliti, kita melihat, mengamati bersatu. Kowe ngerti wedhus, ngerti. Wedhus piye? Embuh. Ngertine wedhus disate tok ae. Jadi ngerti filosofi kambing kayak apa. Gitu loh. Masya Allah. Ayam kayak apa? Ayam kate. Jadi apa? Simpulan kita, Allah Maha Sempurna. Sempurnanya Allah tuh kayak apa? Embuh. Ya nggak bisa. Ayat Allah yang qauliyah ada, kauniyah ada. Semuanya hanya apa? Ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Gitu. Kita memuji Allah karena apa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah dari segala kekurangan, aib dan cacat. Berarti apa? Allah maha sempurna. Lalu faqina adzabannar. Ya Allah, betapa lemahnya kita, betapa banyak dosanya kita, betapa banyak kurangnya ibadah kita, kurang syukur kita. Lalu faqina adzabannar. Kita ini kurang tadabbur, kurang belajar begitu. Oke, jam berapa Mas sekarang? Oh, baru jam 5, sebentar lagi. Oke, ini sebentar ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Masya Allah, jazakallah. Jadi ngobrol-ngobrol seperti ini kalau ketemu kan asik, ya kan, kita sharing macam-macam. Ya, berikutnya cita-cita saya memang senantiasa mengajak teman-teman itu waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Jadi dai yang mengajak umat untuk beribadah, bertauhid kepada Allah. Tapi jangan lupakan diri, wa amila sholihan. Bukan hanya ngajak orang, tapi dirinya juga diperhatikan. Dia jadi baik, kita jadi baik dan mengajak orang menjadi baik. Itu loh. Kadang ada orang egois, dia baiknya sendiri saja. Ya baik, tapi sendiri kan. Bukankah kita khairun nasi anfa'uhum linnas? Gitu loh. Jadi seorang muslim itu nggak boleh berhenti jadi dai. Bahkan di rumah pun bisa, apalagi
media hari ini luar biasa. Gitu. Wa qala innani minal muslimin. Itu dia bangga menjadi muslim. Jangan minder, mohon maaf. Ya mana namanya manusia, jika kita memiliki kekurangan pasti ada rasa minder, pasti ada. Saya kadang, wah aku awakku cilik ya. Itu rasa minder di awal. Tapi kita apa? Rasa minder itu membuat kita termotivasi. Ketika aku punya kekurangan di satu sisi, harus punya kelebihan di sisi lain. Nah, ini prinsip. Ini prinsipnya harus diperhatikan. Jangan sampai, dan semua yang Allah takdirkan mesti baik. Coba kalau saya jadi gede, dikasih tinggi besar. Ya mungkin ukur yang lain-lain paling. Ya. Nanti malah nggak jadi semangat mungkin. Karena sudah merasa, wah aku gede dur gagah. Mungkin begitu. Tapi dengan kekurangan ini membuat kita termotivasi. Sehingga apa adanya, ketika seseorang diberi ujian, ada tingkatan kan. Tingkatan diberi ujian, tingkatan kesabaran itu satu yang haram. Apa dia? Dia tidak mau menerima takdir. Dia marah-marah, dia mencak-mencak, dia tidak terima. Dan itu bukan orang beriman. Waliyadzubillah. Maka ada niyahah atau meratap. Itu orang kafir. Sehingga Nabi menyatakan ada bentuk-bentuk amalan kekafiran yang ada di tengah-tengah kalian. Apa itu salah satunya? Niyahah. Itu perbuatan kufur. Tapi bisa jadi dilakukan oleh orang beriman. Ya kufur duna kufrin. Al-kufrul asghar. Ya. Jadi kalau ada orang meratap, jangan kamu kufur keluar dari Islam. Tidak. Itu hanya apa? Perbuatan kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contoh begitu. Jadi itu tidak boleh. Yang wajib apa? Sabar. Sabar itu sebenarnya berat, tapi kita menahan diri. Hati kita menerima, lisan kita tahan. As-sabar itu artinya as-sabru ay al-habsu, menahan diri. Lebih bagus lagi kalau diberi ujian apa? Yang berikutnya apa? Ridho. Kalau sabar itu hukumnya wajib. Kalau ridho ini dianjurkan. Ridho itu apa? Nggak ada beban. Aku cilik rapopo, ora masalah. Nggak minder, nggak apa. Itu namanya ridho. Ya kan? Aku mohon maaf, aku tidak diberi penglihatan. Nggak masalah. Aku pede aja. Plong, nggak ada. Kalau yang sabar tadi, aduh aku sebenarnya ini, tapi aku bersabar. Itu sabar. Hukumnya wajib. Kalau ridho, itu sunnah. Plong, nggak ada beban. Yang paling tinggi ini tingkatan para nabi dan rasul. Syukur. Diberi ujian malah bersyukur. Mengapa? Di balik ujian itu Allah menghendaki kebaikan. Di dalam hadis juga riwayat Imam Bukhari, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu jika mencintai satu kaum, satu umat, seseorang, Allah pasti menguji dia. Berarti kalau diuji oleh Allah, itu tanda Allah jin. Jin itu kan sunatullah, itu hukum. Bahasa orang ini hukum alam. Artinya apa? Hukum Allah yang berlaku di alam. Dan tidak berubah. La tabdila li sunnatillah. Mengapa itu? Contoh, seorang guru ketika sayang muridnya supaya menjadi orang hebat, mesti dikasih ujian. Dan ujiannya tidak mudah. Nah, dikai siji tambah siji piro, ora sah. Itu bukan ujian namanya. Dikasih soal yang sulit supaya apa? Anak didiknya bisa. Karena dia ingin anaknya pinter, siswanya pinter. Kan begitu. Sehingga manusia yang paling berat dan banyak cobaannya siapa? Para nabi dan rasul. Apakah Allah kemudian benci? Enggak, justru karena cinta. Dan rasul dan nabi yang paling berat, paling banyak ujiannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau menjadi teladan manusia paling sempurna. Kan begitu. Jadi kalau hari ini kita diuji, waduh, wah aku diuji ya Pak, apa? Lemu. Gemuk itu ujian. Banyak orang gemuk pusing untuk menguruskan dirinya. Iya enggak? Dari ujian. Yang kurus juga ujian. Ini Mas Harun ini sebenarnya sama Mas Muflihin ini ya pengen seperti Mas Mukhlis. Nanti, ini sudah pada kenal secara fisik belum? Nanti, insya Allah saya pengen, jadi kenalannya begini. Kenalan itu nama dan seterusnya status. Lalu nanti satu-satu, sini, jabat tangan. Orang kan kelihatan jabat tangan. Begitu tangannya cilik kok gede. Loh iya.
Kemudian peluk, selang dipeluk. Peluk itu orang-orang ngerti jenengan. Jenengan mohon maaf ya, saya kasih tahu ini trik. Tangan itu kelihatan. Iki jenengan saya bisa megang ya, megang tangan orang. Oh ini tangan priayi, tangan orang nulis, tangan orang tukang kuli. Kelihatan. Oh ini tukang pijet. Kemarin saya baru melihat, betul. Saya datang melihat Mas Thoyib. Saya belum apa? Bang Thoyib, lupa. Maaf, Bang Thoyib. Saya sudah tahu, betul ya, mohon maaf ya. Bang Thoyib, saya lihat tangan penjenengan dan postur penjenengan. Dia nggak lepas baju loh. Tapi saya lihat, mesti tangan jenengan kuat. Mesti suka mijet. Betul, dia punya klinik pijat. Betul. Karena kelihatan. Iya, kelihatan Mas. Tapi contoh misalnya, Mas Joko ini. Gede, tinggi, tapi beda tangannya. Itu kuat itu. Betul, karena gede dur. Atos, tapi atosnya bukan tipe pemijat dia. Kelihatan. Wah, itu lain. Ya. Jadi apa namanya? Kelihatan. Karena saya suka gerak tadi ya. Saya suka olahraga jamaah ya. Jadi saya kecil. Semalam itu kata Mas Mukhlisin, oh iki kepiye to iki? Ora tau dipijet to. Maliono karo Mas Doni. Wah, sing tukang pijet ora tau mijet. Ini kaku, Ustaz. Aku menengahi. Dikira badan saya kaku. Memang badan saya ini keras, Mas, bukan kaku. Itu, karena saya kuli. Itu, saya ini, mohon maaf ya, saya pakai serok, saya angkat ini, konflok, angkat apa, ini yang bikin saya rumah ini. Saya macul, saya udah adonan, dan seterusnya. Ya, saya Pak Kis itu, tukang saya, sama satu Mas John tadi yang biasa itu. 3 orang aja. Gitu. Jadi karena pagi saya, ini sengaja, kalau nggak ada pekerjaan, saya itu angkuti konflok itu, ke sana kemari tak angkuti tak pindah gitu biar tangan saya kuat. Wong saya kecil. Nah, kalau cilik orang kuat piye engko? Nah gitu loh. Paham? Itu dia. Jadi yang sudah gede alhamdulillah. Mas Mukhlisin tuh saya didumuk ya. Baru didumuk mantap tenan nih. Padahal katanya kalau dia mijit itu pakai dengkul. Tidak ya, saya jangan tidak Mas. Ya, Masya Allah. Itu jemaah ya. Jadi tingkatannya begitu. Jadi kalau mohon maaf tadi kembali, kalaupun kita diuji jangan minder. Kita diberi ini jangan minder. Begitu ya. Terus tadi ya, bagaimana trik untuk ini? Kalau jangan berpelukan, itu kelihatan tadi. Pasti ketok, lemu ora mesti ketok. Sudah itu. Kedua, tinggi pendeknya. Ketika misalnya ini, Mas Joko berpelukan dengan Mas Doni. Loh, kok mambu? Ayo cedoh Mas Doni mesti kena ketiaknya Mas Joko. Loh, Jok kowe ora ndek sirah po? Karena nggak ketemu. Berarti tinggi gitu loh. Iya. Mas Joko juga, loh, Mas Doni sampan ki makhluk gaib toh. Aku iya ra ketoke padha-padha gaib. Ora duwe sirah. Karena nggak ketemu gitu loh. Yang tinggi-tinggi Mas Joko, Mas Fauzan, Masya Allah ya, luar biasa tinggi-tinggi ini orangnya. Nah, Mas Harun, oh iya Mas Harun kelihatan sudah dari jauh itu sudah. Begitu nggih. Jadi ini sekedar apa? Silakan bermurojaah. Kemarin ada satu potongan ayat wa qur rabbi zidni ilma. Surat Toha, surat ke-20 ayat 114. Kemudian hadis man yuridillahu bihi khairan yafaqihhu fiddin. Dari sahabat Muawiyah. Ya kan? Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian riwayat Imam Bukhari dari sahabat siapa? Abu Hurairah. Ya kan? Bagaimana kalimatnya? Man salaka tariqan. Karena itu hadisnya panjang sehingga ada words. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Masya Allah, barakallahu fikum. Itu dia. Yang ketiga ini hadisnya dari Imam Tirmidzi. Ya. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Berarti antum kalau niatnya ikhlas, antum sedang berjihad fi sabilillah sampai nanti pulang ke rumah masing-masing. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu jamaah ya.
Ini sudah hampir setengah 6. Nanti pagi hari ini jadwalnya adalah tahsin nanti dengan Mas Hasan. Semalam kayaknya datangnya udah jam berapa itu? Mungkin hampir jam 12. Begitu nggih. Sambil memposisikan diri. Menurut saya nanti maju aja ya. Maju biar nanti seperti ini aja posisinya. Kita lebih enak. Saya itu sebenarnya kalau lebih enak ini maju gitu ya. Jadi umpel-umpelan gitu loh. Alakoh. Apa fungsinya? Dan itu bermanfaat. Nanti harus depan belakang. Jadi misalnya 2 lingkar, itu 2 saf. Lingkar tengah, lingkar luar. Harus usahakan depan belakang. Ya, apa fungsinya? Nanti saling memijat. Nah, iya. Kalau digigit pijat. Ya. Kalau yang dipijat ngantuk gantian, pindah posisi. Atau yang ada yang ngantuk dipijat. Kan gitu. Gak apa-apa. Yang depan sendiri nanti nggak dapat jatah belakang, nggak apa-apa. Ya, habis itu kita tinggal. Ngarep duit ditinggal, jatah makan tinggal aja udah. Biar saja. Ya, karena nggak mijet atau nggak dapat jatah makan lah. Jadi nggak bisa kita menghindar dari tanggung jawab. Itu hidup prinsip, nggak ada orang menghindar dari persoalan. Ya lari dari persoalan nggak bisa. Ya begitu. Nah, itu. Nggak juga panitia. Begitu gitu. Nanti kita Mas di posisinya nanti di depan saja. Iya, kini kasih tikar dulu yang itu, kemudian nanti ke depan kita itu. Demikian dari saya, kita tunggu Mas Hasan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.